Baik, selamat siang. Siang, Bu. Oke, pada sesi terakhir kita ini itu selesai konseling. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar kamu. Apa kabar kamu hari ini dan hari-hari yang lalu? Alhamdulillah, Bu, baik. Hmm, Baik sebaik daripada sebelum-sebelumnya sebelum saya mengikuti sesi konseling yang Ibu berikan. Oke. Kamu datang ke sini naik apa? Naik motor, Bu. Naik motor. Oh ya, cukup macet ya perjalanannya. Iya, Bu. Oke, mungkin kita mulai saja pada sesi konseling terakhir kita ini. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan dulu, pada pertemuan hari ini kita telah sampai pada sesi terakhir dalam rangkaian seluruh proses konseling individu yang telah kita jalani bersama. Nah, pada sesi ini tujuan untuk kita melaksanakan sesi terakhir ini itu untuk mengevaluasi seluruh proses konseling dan merefleksikan perubahan yang telah kamu alami serta memperkuat pelajaran yang telah kamu peroleh. Kamu bisa agar kamu bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari kamu dengan mandiri, tanpa adanya beban tentunya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan kesiapan kamu lagi. Apakah kamu siap untuk mengikuti sesi konseling terakhir kita ini? Saya siap, Bu. Oke. Nah, baik, pada sesi ini kamu akan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan, pikiran maupun merefleksi diri kembali terhadap proses konseling yang telah kita jalankan. Nah, sesi ini bersifat reflektif dan tidak terburu-buru. Jadi kamu bisa santai-santai seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, eh mari kita lihat kembali perjalanan konseling kita sejak sesi pertama ketika kamu mengikuti sesi konseling di awal, dan hal apa yang paling kamu rasakan saat itu? Waktu itu saya merasa tertekan dan Oke, juga baik. bingung, Bu. Bingung ya, bingung itu karena apa? Saya tuh bingungnya karena adanya tekanan dari kuliah mungkin, juga organisasi dan keluarga yang datang bersamaan. Jadi saya bingung. Kamu tadi sempat bilang adanya banyak tekanan nih. Kalau boleh saya tahu tekanan seperti apa yang kamu rasakan saat itu? Apa ya? Kadang tertekan sehingga saya mudah lelah, Oke, baik. sulit fokus, dan sering merasa bersalah pada diri saya, Bu. Oke. Dan jika kita bandingkan dengan kondisi kamu di sesi konseling pertama itu, apa perubahan yang menurut kamu paling signifikan yang bisa kamu rasakan? Yang paling saya rasakan itu saya mampu memahami diri saya sendiri, Oke. mengetahui apa mau saya gitu, dan saya juga bisa menentukan prioritas utama saya daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, bagus sekali pemahaman kamu itu menunjukkan adanya progres refleksi yang mendalam selama konseling ini berlangsung. Itu sudah sangat cukup baik. Dan bagaimana perubahan kamu yang kamu rasakan dalam mengelola waktu antara perkuliahan dan organisasi sekarang? Di sini saya mulai berani menyusun jadwal rutinitas saya, dan juga saya juga mulai berani menolak ajakan-ajakan organisasi yang setidaknya saya merasa itu tidak masuk pada jadwal yang saya sudah tentukan. Oke, bagus sekali. Kalau saya boleh tahu, bagaimana perubahan terhadap kondisi emosional kamu sekarang? Atau bagaimana dampak perubahan terhadap performa akademik kamu? Apakah sudah mulai membaik atau masih stagnan seperti yang di awal-awal? Alhamdulillahnya sekarang itu saya lebih mudah mengontrol semua jadwal-jadwal. Jadi tugas-tugas perkuliahan ataupun tugas-tugas dari organisasi
sudah mudah saya susun, sudah mudah saya atur, sehingga tidak ada yang bentrok antar jadwalnya. Oke, jadi mungkin kamu bisa lebih mengatur jadwal ya setelah sesi konseling ini. Oke, dari seluruh proses konseling yang telah kita lakukan, pelajaran hidup apa yang paling bermakna bagi kamu? Apa ya? Saya mungkin lebih belajar bahwa tidak harus memenuhi semua tuntutan sekaligus. Bisa saja saya menolak ataupun juga memilah-milah apa yang harus saya prioritaskan dan apa yang bisa saya kesampingkan dulu gitu. Bagus sekali, karena kesadaran itu merupakan suatu indikator yang paling penting dari perubahan pribadi dan kemandirian secara psikologis. Nah, setelah proses konseling ini berakhir, langkah konkret apa yang mungkin akan kamu lakukan untuk mempertahankan perubahan positif ini? Mungkin saya akan tetap menjaga jadwal yang sudah saya susun sebelumnya. Juga saya akan tetap mengevaluasi semua jadwal-jadwal yang saya dapatkan, baik dalam perkuliahan untuk jadwal-jadwal penugasannya. Juga saya juga akan mengevaluasi bagaimana jadwal dari organisasi yang saya dapatkan sebelumnya. Oke. Jika suatu saat tekanan itu kembali muncul, apa yang kamu akan lakukan? Mungkin saya akan melakukannya dengan menggunakan strategi yang sudah saya pelajari dan yang ibu berikan juga sebelumnya. Itu saya akan terapkan, akan saya lakukan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi kendala. Oke, nah karena tujuan konseling ini telah kita sepakati atau telah tercapai, dan kamu juga telah menunjukkan kemandirian dalam memahami serta mengelola permasalahan, maka pada sesi ini kita secara resmi mengakhiri proses konseling. Saya mengapresiasi keterbukaan dan komitmen kamu dan segala usaha yang telah kamu ikuti selama proses ini. Saya berharap pelajaran yang diperoleh dapat terus kamu terapkan dalam kehidupan akademik, organisasi maupun keluarga. Ya. Oke, terima kasih karena kamu sudah mau mengikuti rangkaian sesi konseling ini dari awal hingga akhir. Semoga kamu tetap baik-baik saja ke depannya dan bisa terus memperbaiki diri kembali dan bisa mempertahankan sisi positif yang telah kamu ubah. Terima kasih juga Bu untuk pendampingan yang Ibu lakukan kepada saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau begitu saya pamit Bu untuk pulang lagi. Iya. Oke, terima kasih.